kamu jangan lirik ke kanan lagi ya, nanti takutnya kamu lari. Kata om saya bilangnya kayak gitu. Saya paling depan pegang senapan, saya jalan, ketika gerbang itu tiba-tiba pocongnya kayak gini di jalan. Iya bu, saya pengen bayi saya disatuin kuburnya sama saya, katanya. Oke, halo sahabat huru hara, saya Fandi Christian, ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru hara. Nah, narasumber kita kali ini akan menceritakan kisah huru haranya pada saat berburu kelelawar. Penasaran? Oke, kita langsung aja sapa narasumber yang ada di samping kita ini nih. Oke, selamat malam. Aoyed nih. Fandi. Oke, Aoyed ini sehari-harinya profesinya apain aja nih, A? Kalau sehari-hari sih untuk kesehariannya saya ini apa jualannya? Oke. Jualan es. Jadi berangkat pagi pulang malam. Setiap hari seperti itu ya? Setiap hari seperti itu. Nah, sekarang berarti Aoyed itu akan menceritakan di mana pengalaman orang Aoyed itu pada saat berburu kelelawar ya. Banyak bertemu hal-hal yang mungkin banyak penampakannya juga bisa dibilang ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, mungkin ditahan dulu. Oke, sahabat huru hara, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Oke teman-teman huru hara, saya Aoyed dan saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya lagi berburu kelelawar di malam hari ya. Jadi pada tahun 2024 bulan Maret kemarin, bulan Februari ya kalau nggak salah, bulan Februari saya berburu itu sekitaran jam setengah 10 berangkat dari rumah karena saya diajak om saya. Setiap malam saya gitu, setiap pulang kerja karena saya gabut gitu ya, saya berburulah kelelawar sama om saya. Satu lokasi yang di pemakaman itu saya duduk di batu nisan orang yang meninggal gitu ya, di pemakaman, di pelataran pemakaman, dan menghadap ke pohon beringin yang ada kelelawarnya. Dan di situ saya nungguin kelelawar sampai setengah jam. Nah, ketika saya lagi duduk santai sambil bakar rokok, sambil ngopi sama om saya itu di ujung mata itu kanan, di sebelah kanan itu ada sosok hitam ngeliatin saya. Terus ada pohon Kamboja ya. Pohon Kamboja itu gerak-gerak sendiri. Ketika saya ambil senter, ternyata nggak ada. Nah, saya mungkin di situ karena tremor ya, panik, saya diem aja. Terus saya tanya sama om saya, om ada yang gerak? Kata saya, itu halusinasi kamu, kata om saya. Saya fokus lagi ke atas pohon beringin. Nah, ketika selang mungkin 10 menit ke depan ya, dia itu bilangnya kayak gini, kamu jangan lirik ke kanan lagi ya, nanti takutnya kamu lari. Kata om saya bilangnya kayak gitu. Kenapa? Udah kok, pokoknya kamu kokang aja itu senapannya. Saya kokang, saya fokus ke depan, terus fokus ke atas. Nah, ketika kelelawar mau datang, kenapa dia nggak mau hinggap di pohon beringin itu? Dan ternyata dugaan saya bener dong, ada sosok hitam di sebelah kanan saya ngeliatin. Bahkan om saya sampai narik tangan saya, itu kunci katanya, senapan saya kunci. Om saya dorong motor lah ke depan ke jalan. Nah, ketika om saya starter motor, jalan saya ditinggal. Nah, itu si makhluk hitamnya itu bisa dibilang genderuwo ya teman-teman. Itu mau hinggap di punggung saya. Untung om saya lari, saya lepas, saya pun ikut lari. Nah, ketika mungkin ada 100 meter saya ditinggalin sama saya lari. Saya tengok ke kanan sambil senter, ternyata udah nggak ada. Otomatis saya langsung naik motor lah, langsung ganti lokasi di situ teman-teman. Ketika saya pulang ke rumah, kata om saya, gimana itu tadi pengalamannya? Malah suruh diceritain ya. Kata saya, om kok matanya merah? Kata saya. Terus berbulu ya dari mulai. Nah, yang saya takutkan itu mungkin kalau di gambar ya, mungkin Bang Pandi juga akan merasakan ya auranya itu tuh taringnya itu, mohon maaf, ada yang tahu babi ya? Babi itu kan taringnya itu ke sini. Nah, ini mah dari bawah ke sini nih.
taringnya itu. Dari bawah muter langsung ke Iya, atas gitu dari ya. bawah itu muter sampai ke atas taringnya itu. Gila. Dan buat teman-teman jangan pernah coba-coba ke tempat yang kayak gitu ketika badan tidak fit ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya buat kalian. Ini saya hanya mengedukasi dan hanya menceritakan pengalaman saya. Lokasi kedua itu saya itu nggak akan pernah lupa karena momen-momen yang kayak gitu itu sangat unik ya menurut pengalaman saya. Itu di sebuah kebun apa ya namanya, cabai rawit ya, cabai rawit. Cuman ada satu makam yang ada pohon beringinnya juga sama. Saya juga itu waktu libur kerja, jadi saya berangkat habis maghrib malam Jumat, gak inget waktu itu malam Jumat. Saya bertiga, saya, om saya, sama teman saya. Bertiga berangkat jalan kaki dari rumah itu, kisaran habis maghrib lah, nyampe setengah 8 sampai lokasi. Ketika saya kan jadi si pagar temboknya itu segini ya om, jadi kita masih bisa gini nih. Nah ketika saya jalan, kata teman saya di belakang, itu yang putih apa? Di rambutan itu. Itu kan ada pohon cabai terus ada rambutannya juga gitu. Itu apa di pohon rambutan, kata teman saya. Oh, saya lihat, coba saya lihat ini. Tapi itu putih katanya. Nah, om saya karena nggak mau ambil risiko, nggak mau kita berdua takut, jadi om saya udahlah itu hanya mungkin kain yang ditempel di pohon rambutan katanya. Saya jalan ke depan kan ada gerbang itu, ada gerbang yang mau masuk ke kebunnya itu. Jadi kita pas mau masuk ternyata nggak ada, hilang. Saya masuk aja ke dalam ke pohon apa jati, ke pohon jati saya masuk aja. Nah karena ke lokasi beringin yang ada makamnya itu masih mungkin 5 menitan lagi. Ketika saya jalan, nah yang saya bikin saya jantungan itu om, ketika saya udah beres berburu dan dapat satu kelelawar, saya paling depan pegang senapan, saya jalan ketika gerbang itu tiba-tiba pocongnya kayak gini di jalan. Bertiga spontan mau lari, jangan lari gitu. Kalau mau mundur, kalau mau diem. Kita liatin dia mau kayak gimana. Kalau emang dia niatnya mau ganggu kita hajar. Kalau emang dia niatnya nakut-nakutin kita diemin aja. Sampai kuatnya sampai berapa lama dia di situ. Kalau emang dia orang atau yang istilahnya memuja gitu ya. Kita bisa tanya, bisa ajak interaksi ngobrol ya. Kalau emang dia setan atau jin berupa jin gitu, dia akan menghilang dengan tiba-tiba. Ternyata dia jin. Karena mungkin ada 20 detik kan langsung hilang. Juga ya. Ya, saya pulang ambil golok buat ini nyembeli itu si kelelawarnya itu, disembeli terus dipasak, dirica-rica, dimakanlah bersama, dan satu orang kesurupan. Ketika udah beres makan itu, satu orang kesurupan di satu tempat itu, dia di rumah saya itu. Satu orang kesurupan. Kenapa? Nah katanya Om Bandi tahu nggak apa namanya kalong wewe, wewe gombel ya? Ya yang berbentuk kelelawar gitu ya. Tobrut lah. Iya. Dia bilangnya kayak gini. Kenapa anak saya ditembak katanya? Kenapa anak saya dibunuh? Nah, kalau emang itu anak kamu, kenapa nggak berwujud seperti kamu? Kan? Kamu wujudnya seperti apa? Wujud saya itu badan dari pusar ke atas manusia dan ke bawahnya kaki kuda. Kayak gitu. Jadi saya itu ternyata kalau wewe gombel itu kayak gitu ya. Cuman menurut saya itu jangan mengganggu lah kalau emang itu ditembak sama saya. Harusnya begitu ditembak kamu marah. Iya. Ini mah ketika dimakan kamu nyerang teman saya. Kalau kamu udah enak baru marah. Kalau kamu nggak keluar, kita siram pakai air panas gimana? Langsung ambil ini sebuah batu mungkin dari kakek saya ya, batu sakral mungkin ya, saya nggak tahu, nggak ngerti juga. Batu sakral dibaca-bacain gitu ya, kalau kata bahasa jampe-jampe, kalau bahasa Jermannya itu dijampe-jampe ya teman-teman ya, ditempelin ke pusarnya ke perutnya sampai ke jidatnya, itu alhamdulillah keluar ya. Nah dari situ saya nggak ada kapok dong, saya ke lokasi itu lagi, datang lagi, bahkan berdua sama om saya. Jadi yang teman yang satu tadi yang nggak ikut karena kena kan, kena tumbang. Saya balik lagi ke lokasi itu mungkin ada 2 hari setelah dari kejadian itu. Balik lagi ke lokasi itu dan nggak ada satupun kelelawar, bahkan om saya tantangin katanya.
tahu nggak ini apa yang buat nenek-nenek itu sereh apa? Yang suka disupah itu apa? Iya, Seruh ya? sereh ya. Sereh mungkin ya? Sereh Ya. Sirih. Nah, Nah, jadi si daun sirihnya itu saya masukin apu bahasa Indonesia apa ya? Apu, terus jambi ya. tawas ya? Tawas ya, dimasukin yang kayak gitu. Buat apa katanya kalau kamu pengen kelelawar, kamu cukup 3 aja dilemparin ke atas pohon beringin. Nanti saya tangkap. Dan saya penasaran orangnya kan. Saya coba bikin ke nenek saya, nih tolong bikin ini. Mau gini apa mau mau berburu kelelawar ke tempat kemarin. Dibikinin lah 3 linting itu, dibungkus sama apa? Daun kawung ya. Iya, daun kawung. Pohon tebu lah, daun tebu yang kering. Dibungkus sama yang kayak gitu, terus saya lempar ke atas. Nggak sedang beberapa menit langsung datang kelelawar. Mungkin kalau dipanggil om saya ke sini dia bisa cerita lebih panjang lagi ya. Dan sayangnya omnya Oyed ini mungkin ada kesibukan jadi nggak bisa hadir juga nih sahabat Huru-Hara. Itu pengalaman terhebat saya, mungkin terunik ya dalam hidup saya. Ternyata goib itu ada teman-teman ya. Cuman kalau kalian pengen percaya, tidur aja di kuburan, nanti juga kalian akan menemukan goib itu ya. Mungkin iya sih, tapi nggak hanya di kuburan kayak kata saya mas. Iya, kalau benar. untuk ini ya, Iya. Justru kata saya lebih serem di bangunan yang udah lama ini daripada di kuburan gitu. Kadang kita kalau misalkan penelusuran gitu kan ya, karena di Huru-Hara Horor juga ada penelusurannya. Iya. Kadang kalau kita kayak kemarin sempat di sebuah kuburan, memang agak nyentrik juga sampai kita closing sempat diketawain kan ya. Dan sisanya sih menurut saya biasa aja. Cuman kalau untuk ke tempat-tempat yang mungkin kayak kemarin yang mungkin belum launching sih videonya ya. Yeah. Jadi saya sempat ke sebuah danau di Kabupaten Subang tuh. Emang di situ banyak interaksinya, banyak eksistensinya. Terus juga mungkin ada beberapa tim dari Huru-Hara Horor juga sempat melihat sosok-sosok ya kayak kunti merah, mungkin ya sejenis itulah. Tapi kalau untuk boleh sih dicoba kalau untuk sahabat Huru-Hara nanti. Gimana? Kita challenge gitu kan? Tidur gitu di makam. Iya, saya juga punya pengalaman lagi, itu mungkin menurut saya serem dan juga menyedihkan ya, karena ada satu tempat di luar Jawa Barat ya ini Maya teman-teman ya. Jadi si ini tuh apa, ada satu perempuan, terus dia keadaannya sedang ngandung. Nah ketika melahirkan dia meninggal ya teman-teman ya. Jadi gini ya, ketika dia tuh meninggal, nah si kuburannya itu dipisah, si bayi sama si ibunya itu dipisah. Nah, ketika mungkin udah beberapa hari ya, saya kurang tahu kalau harinya ya, mungkin seminggu atau 2 minggu ya. Nah, sering menampakkan diri ketika ada ibu-ibu suami istri, dia itu mau ke pasar, mungkin kisaran jam 3 lebih ya ke pasar itu, dia mau belanja mungkin buat kebutuhan warungnya ya. Nah, dia itu sering menampakkan diri si sosok perempuan itu dan menangis minta tolong, bukan karena mau ngeganggu pengendara ya, dia itu minta tolong dan menangis. Dia itu bilang kayak gini, tolong katanya, cuman dia nggak bilang tolong apa gitu. Karena ibu-ibu itu takut, otomatis lah nggak digubris lah si wanita itu, lurus aja. Nah ketika 3 hari kemudian ada lagi si ibu itu masih orang yang sama. Di ini lagi mungkin karena si ibu itu tetangganya si wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu. Ketika dia berangkat minta tolong nggak digubris, pas balik lagi baru digubris. Kenapa katanya, ditanya lah, Neng kenapa? Sempat berinteraksi Neng kenapa katanya, minta tolong apa, dari kemarin ngehadang kita terus katanya. Iya Bu, saya pengen bayi saya disatuin kuburnya sama saya katanya. Disampaikanlah sama si suami istri itu ke pihak keluarga, dan akhirnya subuhnya dia bilang gitu, terus siangnya digali lah kuburannya itu, terus disatuin, dan alhamdulillah nggak ada penampakan lagi, dan wanita itu mungkin udah tenang ya, jadi nggak ngeganggu lagi pengendara lain gitu. Iya, jadi menurut saya itu paling horor dan paling menyedihkan menurut saya. Oke nih saya ada pertanyaan, cuman mungkin agak konyol juga gitu kan pertanyaannya. Tadi kan pas dari yang cerita pertama kan, berarti cerita kedua gitu yang bertiga kedua, itu, yang kedua ya. Yang kedua. Jadi yang nembak kelelawar,
Terus kan pas udah nyampe rumah kan sempat masak jadi rica-rica kan, dimakan bareng-bareng gitu. Terus sempat temen A itu kesurupan gitu. Iya. Kan tadi pas ciri-cirinya kan kelong wewe itu kan ke atasnya manusia, Manusia. terus ke bawahnya kan kaki kuda. Iya. Terus sempat bilang juga kalau si kelelawar itu anaknya. Iya. Nah kan emang agak konyol sih pertanyaannya ya. Jadi gimana ya? Kalau misalkan kaki kuda ke bawahnya ke atasnya manusia, urusannya sama kelelawar apa ya? Ya mungkin karena di sananya gitu, saya juga nggak tahu. Kalau emang lebih pengen lebih detail lagi, lebih langsung tanya aja sama makhluknya ya. Karena saya juga tidak tahu ya. Iya gitu kan, untungnya gitu kan cuman kelong wewe gitu. Coba kalau misalkan si Batman, Iya. ya kan asli Indonesia, terus dia ada di situ pas kebetulan kejadian, terus dia bilang lah saya dianggap apa? Iya. Gitu ya. Iya kayaknya. Apakah kelong wewe sama wewe gombel itu beda? Mungkin sepengetahuan Aoyen gimana? Nah, kalau pribadi saya, karena dia langsung berinteraksi sama si narasumber yang kemasukan itu, kerasukan itu, beda. Jadi kalau kelong wewe itu nggak ada, langsung disensor aja ya nanti ya, nggak ada ya. Si kelong wewe itu nggak ada. Berarti Jadi kesini tuh manusia cuman kelelawar. Ininya di dadanya mungkin ya. Bersayap tapi bawahnya kuda. Bentuknya bentuk kaki kuda. Berarti melambangkan si kelong wewe itu kelelawar karena dari dadanya mungkin kecil gitu karena kelelawar. Iya. Kalau wewe gombel mungkin ya. Iya, kalau wewe gombel itu sedikit tobrut ya, kayak kalau itu apa tahu pepaya ya. Iya. Pepaya itu kayak gini kan ke bawah. Nah, kayak gitu bentuknya. Cuman tidak bersayap mungkin. Tidak bersayap. Oke, berarti perbedaan wewe gombel sama kelong wewe intinya yang satu tocil, yang satu tobrut. Ya, begitu. Anjir, kirain saya sama gitu. Beda. Jadi sih kirain saya itu menurut pribadi saya ya. Mungkin kalau orang lain mah ya mungkin kalau misalkan sahabat Hura ada yang tahu mungkin bisa ditulis di kolom komentar mungkin ya. Iya, ditulis. Makanya itu masih tanda tanya juga. Iya. Makanya kan saya dulu waktu kecil ini mah kan sering main maghrib nih, terus kata nenek saya sering bilang gitu kan, kamu jangan main maghrib, nanti diumpetin sama kelong misalnya gitu. Nah saya kira kelong itu sama dengan wewe gombel. Makanya kan kebanyakan yang anak-anak kecil kalau zaman-zaman dulu gitu kalau diumpetin sama kelong kan itunya lah. Ya, maksudnya diumpetin di pepayanya itu kan. Di pepayanya itu kan bilangnya sama kelong katanya. Terus kan kelong tadi kata kan tocil katanya, ininya kan kelelawar ya. Kakinya kuda. Berarti yang suka ngumpetin anak kecil itu wewe gombel, sahabat Hura, bukan kelong wewe. Mungkin kalau bahasa Sundanya itu kelong wewe, tapi kalau bahasa Indonesianya itu kan wewe gombel. Hantu wewe gombel ya. Kalau bahasa Sunda itu kelong wewe, tapi dalam bentuknya itu berbeda, teman-teman. Menurut saya pribadi, kalau teman-teman ada yang lebih tahu dari saya, tulis aja di kolom komentar ya. Bisa inilah perbedaan kelong wewe sama wewe gombel. Tapi mungkin makhluk yang paling seksi itu kali ya. Yang paling seksi itu susar ngesot, Bang. Nah, kok bisa susar ngesot? Paling seksi itu susar ngesot ya. Dia itu udah mas seksi terus dia berpendidikan. Karena adanya juga di rumah sakit. Nggak akan mungkin ya dari RSUD ke rumah ini, terus dia ngesot itu sampai sini nggak akan nakutin. Paling minta betadin, beset nih ininya, pahanya. Iya bener juga ya. Kebayang itu kalau susar ngesot ada di rumah sakit. Terus dia kalau susar ngesot kan ceritanya kalau di film-film kan dia tuh ya pokoknya diperkaos, diperkemeja gitu kan, terus disiksa ininya sampai buntung gitu kan di rumah sakit. Kan kalau misalkan mau ngejar si pelakunya kan masa iya? Iya. Kok bisa-bisanya si pelakunya ke rumah sakit lagi gitu. Harusnya kan susar ngesot yang ke rumahnya. Benar. Iya sih. Tapi emang anjir wewe gombel sama kelong wewe saya mah kekeh. Kenapa yang satu tocil yang satu tobrut ya? Iya kalau emang penasaran apa mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa di komentar aja ya. Komen aja. Dan mungkin ada hubungannya juga dengan Batman juga bisa jadi. Bisa jadi. Kelong wewe dengan Batman gitu. Oke nih Aoyen, dengar kan Aoyen ini kan seorang konten kreator horor nih. Aoyen ini konten kreator horornya aktifnya tuh di YouTube atau di aplikasi sebelah? Kalau saya itu aktifnya di aplikasi sebelah ya, Bang. Di aplikasi sebelah. Iya. Berarti live gitu langsung terus live, ya. Oke, mungkin Kang Aoyen mau promosi dikit-dikit mungkin untuk sahabat Huru-Hara nih. Oh iya, buat teman-teman Huru-Hara horor, saya Aoyen Misteri dan dari channel Aoyen Misteri dari channel sebelah ya. Kalau kalian emang
suka dengan konten horor bisa langsung di klik aja ya Oyed di channel Oyed Mystery ya teman-teman ya, yang lambangnya itu warna hijau. Tinggal di follow dan saksikan setiap jam 11 malam teman-teman ya, live setiap hari ini. setiap hari Setiap hari jam 11 malam kecuali Sahabat Huru Hara. sakit Kecuali sakit dan meninggoy. garing dompet gitu Iya, maksudnya. garing dompet. Nggak mungkin maksain gitu Iya, kan, kita konten ayo we terus konten gitu, mereka percaya gitu kan. Pokoknya untuk Sahabat Huru Hara jangan lupa di follow tok-toknya dari Oyed Mystery setiap jam 11 malam setiap hari live. Oke nih Oyed, makasih banyak nih udah mau cerita nih sama-sama. di Huru Hara Horor nih. Ini konten kreator pertama yang cerita di Sahabat Huru Hara. Sebelumnya belum ya konten kreator yang cerita di sini, dan perdananya Oyed. Pokoknya nggak bosan-bosan follow TikToknya Oyed Mystery jam 11 malam setiap hari ini live-nya. Oke, sekali lagi terima kasih nih Oyed ya, siap, sama-sama. sudah meluangkan waktunya datang ke basecamp kita yang sederhana ini nih. Nah, itulah Sahabat Huru Hara. Mungkin pengalaman cerita dari Oyed selama Oyed berburu kelelawar. Berarti hampir semua ya, sejauh barat gitu, pernah diburu. Hampir sih. Enggak semua juga sih, paling yang inti-intinya Intinya aja. Iya. Pokoknya yang di sini banyak nih, di sini banyak nih. Iya, kita kan punya teman-teman juga yang sering berburu. Jadi di sini banyak nih Bang lokasi, ada mungkin 3 ekor atau 4 ekor. Dan itu hasilnya dimasak langsung dimakan. Dimasak, kadang kita ada pesanan. Soalnya kan menurut informasi si hatinya itu sama empedunya itu bisa buat obat asma. Mungkin Sahabat Huru Hara bagi yang minat mau pesan nih untuk kelelawar, nanti bisa ditulis di kolom komentar aja, langsung komen aja di TikToknya nih. Oke, paling itulah. Oh iya deh, pokoknya epic lah ceritanya. Pokoknya akhir kata dari saya, Fanny Christian pamit. Oh iya juga. Pamit. Bye. Bye.